Wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunda Dosen. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke, di pertemuan 6 ini mata kuliah PTIK, Ibu akan bahas tentang pengenalan internet ya. Pasti kita semua di sini sudah terhubung ke internet ya. Hampir semua kegiatan kita membutuhkan media yang namanya internet. Nah, apa sih definisi internet? Ya, kita bahas. Pertama, internet merupakan media komunikasi menggunakan jaringan komputer dan saluran telekomunikasi yang saling dihubungkan. Ya, jadi ini merupakan media menggunakan jaringan komputer. Nah, setiap komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut punya nomor yang unik dan dapat berkomunikasi satu sama lainnya dengan bahasa komunikasi yang sama. Nah, apa sih yang dimaksud nomor yang unik? Nah, nomor yang unik ini menjelaskan identitas dari IP protokol kita ya. Nah, bahasa komunikasinya disebut dengan protokol dan protokolnya disebut dengan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas dan keseharian kita ya menggunakan internet, seperti fungsi internet itu sendiri, misalnya PJJ, pembelajaran jarak jauh, sistem telepon, pencarian lowongan kerja, transfer uang, kemudian penggunaan media sosial ya. Kemudian apalagi? Media telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, kita lihat sejarah singkat perkembangan dari internet. Nah, awalnya berasal dari ARPANET. Ini adalah departemen dari pertahanan Amerika Serikat ya, yang memulai suatu percobaan jaringan ya secara terpercaya yang mana menghubungkan antara kontraktor penelitian militer dengan DoD. Ya, termasuk sejumlah besar universitas pada waktu itu. Nah, kemudian ARPA, singkatan dari Advanced Research Project Agency, ini merupakan cabang atau defense ya, pertahanan yang mempunyai kewajiban membagi-bagikan uang ya, sehingga menjadi DARPA atau Defense ARPA. Nah, ARPANET mulai dengan 3 komputer kecil yang berkoneksi di California ya, tetapi secara cepat berkembang di seluruh kontinen. Sehingga internet itu mulai tumbuh sekitar abad pada dekade 90. Kebutuhan untuk koneksi internet, untuk bisa terhubung ke dalam internet, kita butuh apa saja? Zaman dulu butuh modem biasanya ya, telepon, software, ISP ya. Nah, cara mengaksesnya bagaimana? Bisa menggunakan warnet, sarana internet pada perusahaan, kampus, atau dengan cara berlangganan WiFi. Cara menjalankan internetnya, jadi kita punya beberapa cara ya. Kalau kita asumsikan komputer kita telah terkoneksi ke ISP. Pertama, misalnya kita buka browser kita, atau menggunakan icon di desktop, atau menggunakan icon di taskbar ya. Saya rasa semua kalian pasti bisa dan paham. Nah, sekarang kita lihat istilah-istilah apa saja yang biasa dipergunakan dalam internet. Pertama, di sini ada website ya. Website berarti halaman milik seseorang atau perusahaan. Sedangkan homepage adalah halaman pertama yang muncul di sebuah situs. URL, Universal Resource Locator. Jadi URL ini alamat situs ya. Alamat tersebut unik, tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Berisi domain. Ya, bentuk dasarnya www gitu ya, protokolnya .2 hostname, path atau file name. Kemudian protokol. Apa sih protokol itu? Mekanisme yang sudah menjadi standar di internasional untuk mentransfer atau manipulasi data. Kalau HTTP atau HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ini suatu protokol internet yang digunakan oleh www.
Sedangkan host adalah alat yang memiliki IP address ya di suatu network TCP atau IP. Atau HTML sekarang ya. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini merupakan bahasa ya dengan tak-tak tertentu yang menyatakan kode supaya bisa dijalankan oleh si browser dan ditampilkan secara benar. Kegunaan internet pasti kita semua sudah paham ya. Kita bisa mendapatkan informasi secara lebih cepat dan murah, mengurangi biaya kertas dan pemasaran, media promosi, pengenalan, pemesanan produk ya, e-commerce contohnya, lalu komunikasi interaktif. Email, dukungan pelanggan dengan www, video conference, internet relay chat ya, atau VoIP, voice over internet protocol. Juga sebagai alat penelitian dan pembangunan. Dan juga pertukaran data informasi. Oke, sekarang kita belajar untuk mengenal alamat IP atau internet protocol ya. Alamat IP ini biasanya disusun dengan angka ya atau ABCD dengan masing-masing ABCD berupa sebuah bilangan ya dari 0 sampai 255. Alamat IP juga bisa melalui nama domain ya seperti kampus kita www.bsicacid. Nah, sebetulnya itu tersusun atas berbagai angka. Nah, tapi angka itu dikonvert menjadi sebuah domain. Lalu komponen layanan internet ada apa saja? Bisa email, newsgroup, mailing list, telnet, FTP, medsos juga termasuk ya, talk, chat, VoIP atau www. Email yang mungkin kita gunakan ya untuk berkirim surat secara elektronik. Isi email tuh ada apa saja? Ada to yang menyatakan alamat yang dituju. CC singkatan dari carbon copy ya, yang menyatakan alamat orang lain yang mendapatkan tembusan. BCC blind carbon copy yang menyatakan orang mendapat tembusan tetapi yang disebut dalam to tidak mengetahui bahwa alamat tersebut dikirimkan ke orang lain. Subjeknya berupa poin inti dari surat. Newsgroup ini berupa buletin elektronik board ya, yang kita misalnya berlangganan. Kemudian nanti kita dikirimkan berbagai informasi promo terbaru dari produk tertentu misalnya ataupun sebagainya. Mailing list ini adalah perkembangan dari email ya. Mailing list. Nah, kita dapat berlangganan juga ya terhadap berita-berita, informasi atau lainnya seputar hobi, minat, pekerjaan dan lain sebagainya. Mailing list ini lebih kepada komunitas ya. Komunitas jarak jauh yang menggunakan email. Mailing list merupakan wadah komunikasi via email antara member yang satu dengan yang lainnya. Telnet ya, fasilitas yang memungkinkan seseorang dapat menghubungkan diri ke komputer lain yang berjarak jauh. Telnet memungkinkan PC kita menjadi terminal untuk mengakses komputer ya. FTP ini adalah aplikasi yang memungkinkan user internet mengambil data. Download di situs-situs website dalam bentuk gambar, foto, suara, artikel, tulisan, dan aplikasi utility lainnya. Contohnya ya seperti browser ya, Mozilla, Internet, Opera, Safari, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi talk, chat, VoIP. Nah, chat kalau zaman dulu ada yang namanya Yahoo Messenger, merc.net, MSN Messenger, Hotmail Messenger. Kalau sekarang itu lebih kepada WA, Telegram, apalagi ya. Terus aplikasi Messenger seperti yang dimiliki oleh Gmail. Ya, itu yang terjadi sekarang.
Lalu www singkatan dari World Wide Web, di mana ini aplikasi internet ya yang dikembangkan pada tahun 90 di CERN di Swiss. Kelebihannya adalah informasi dapat ditampilkan dalam bentuk multimedia interaktif seperti gambar, suara, tulisan, dan user friendly. Kemudian dapat menghubungkan ke link informasi dokumen melalui homepage lewat hypertext ya, dengan menggunakan bahasa HTML. Dan juga terkadang www ini disebut dengan killer application atau the world is at your fingertip, karena kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah, bukan sekedar teks, bahkan gambar, image, video maupun multimedia gitu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang berbagai jenis domain dari website. .com company berarti komersil. .org punya organization ya, organisasi atau yayasan. Nirlaba, tidak mencari keuntungan. .ac berarti akademik. .net network ya, berupa jaringan dari URL atau web lainnya. .mil military, punya militer. .gov governance, punya pemerintah. .edu education, tentang pendidikan. Definisi browsing. Nah, jika kita mau menjelajah www ya, kita butuh yang namanya sebuah aplikasi yang disebut dengan browser. Browser banyak sekali ya. Ada Explore, Internet Explorer, Mozilla, Opera, Netscape zaman dulu ya. Terus Spray, Mosaic, Safari dan lain sebagainya. Browser itu apa? Digunakan untuk mencari informasi di internet, untuk menelusuri website ya dari jaringan internet di seluruh dunia. Bagaimana cara metode pencariannya? Menggunakan yang namanya search engine ya, dengan mengakses domain yang ada pada alamat URL tersebut. Nah, apa bedanya website dan web hosting? Kalau website dia merupakan lokasi atau situsnya ya, yang memiliki akses ke semua pengguna internet dan dapat bertukar dokumen, informasi yang menghubungkan satu sama lainnya dengan menggunakan jaringan yang saling terhubung melalui jaringan komunikasi. Sedangkan web hosting ini merupakan tempat seseorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server ya, dengan harapan dapat diakses oleh orang lain. Oke, search engine ini mesin pencarian ya. Kalau sekarang yang terkenalnya adalah Google. Kalau Yahoo dia sudah bangkrut. Dulu ada Alta Vista, Plaza.com dan lain sebagainya. Oke, untuk membantu kita dalam mewujudkan visi lingkungan internet berbasis hak, ada 10 hak dan prinsip. Ya, pertama, keuniversalan dan kesetaraan, bahwa semua manusia ini terlahir sama, bebas dan punya harga diri dan kehidupan yang hak dan kehidupan yang layak, sehingga harus dihargai dan dilindungi, dipenuhi dalam lingkungan daringnya. Kemudian hak dan keadilan sosial. Jadi internet itu merupakan ruang bagi penggalakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kemajuan keadilan sosial. Semua orang punya tugas untuk menghargai hak asasi manusia lain di lingkungan daring. 3. Aksesibilitas. Semua orang punya hak yang sama untuk bisa mengakses internet yang aman dan terbuka. 4. Ekspresi dan berasosiasi. Semua orang berhak untuk mencari, menerima, menyampaikan informasi secara bebas di internet tanpa penyensoran atau campur tangan lainnya ya. Semua orang juga berhak untuk berkumpul secara bebas melalui dan di internet demi tujuan sosial, politik, budaya, dan lainnya.
Namun tetap harus dijaga, harus sopan ya, karena sekarang ada undang-undang ITE. Lalu yang kelima, privacy dan perlindungan. Jadi kita punya perlindungan terhadap hak akses daring kita. Ya, hak misalnya untuk menggunakan enkripsi, hak untuk bebas dari pengintaian ya, dari penyusupan orang-orang yang tidak berwenang, dan hak daring secara anonim. Nah, semua perlindungan-perlindungan ini ada aturan dan regulasinya ya. Kemudian kehidupan, kebebasan, keamanan, bahwa kita harus memiliki kebebasan yang dilindungi dan dipenuhi secara daring. Ya, hal tersebut tidak boleh dilanggar atau digunakan untuk melanggar hak lainnya. Keberagaman, bahwa dalam kita melakukan aktivitas kita secara daring, keberagaman budaya, linguistik di internet harus digalakkan, dan inovasi serta kebijakan harus didorong untuk memudahkan kemajemukan ekspresi. Jadi jangan sampai dengan adanya budaya yang beragam di internet, masuk dari budaya asing kemudian ke dalam negeri, itu membuat kita menjadi meninggalkan budaya kita yang asli. Gitu ya. Keberagaman budaya dan linguistik harus digalakkan dan didukung dengan kebijakan. 8. Kesetaraan jaringan, bahwa semua orang yang akan memiliki akses universal dan terbuka ke konten internet ini bebas dari pembuatan prioritas diskriminatif dan punya standar serta peraturan ya, arsitektur internet, sistem komunikasi dan dokumen serta format data berdasarkan standar terbuka. Lalu tata kelola. Nah, tata kelola ini hak asasi manusia dan keadilan sosial yang harus membentuk dasar hukum dan normatif yang internetnya beroperasi dan dikelola. Baik, pertemuan 6 Ibu rasa cukup sampai di sini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu masukkan ke dalam room chat MyBest seperti biasa ya. Silakan kalian jawab untuk menambah nilai poin kalian. Terima kasih yang sudah join dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.